Ya ribut-ribut gitu kan ya. Nah ini nggak ada ribut ya. Dari dalam, dari luar juga gitu. Ada. Ya pasti banyak. Cuman kalau di kita untungnya mungkin kita udah kebal kali ya. Kan gini pernikahan kedua, perjalanan juga udah panjang ya kan. Ya kan sebelumnya kan belajar udah banyak ya kan. Mungkin sekarang kita jadi lebih santai, jadi lebih bicara itu lebih bijak lah. Ya apa adanya. Kalau mungkin nggak ada yang kita tutupin gitu kan. Kita jalanin aja semua. Tapi pasti ada kan? Nah, kalian kan Oke, perlu ya. Jadi gini, kebanyakan gini, abis kita berdua sejalan. Jadi kayak masalah ngedidik anak, kita dari awal kita pacaran karena kita punya anak sama. Saya punya 3, aku punya 3. Kita berdua sharing bagaimana cara mendidik anak secara kita harus satu visi, satu misi supaya anak tumbuh kembangnya secara benar gitu kan. Nah kita tuh berdua satu jalan lah gitu loh. Saya maunya gini. Apon setuju dengan didikan saya, begitupun Apon maunya ke saya didik anak harus begini. Saya juga setuju dengan masukannya Alphonse gitu loh. Jadi ya kita sejalan, terus anak-anak saya juga sama anaknya Alphonse udah bener kayak anak kandung sendiri aja ya, udah gak ada anak tirian. Kompak lah itu. Mbak, ini kan ada mau digelar secara mewah apalagi di luar negeri. Ini nggak sih mungkin mantan masih pada suka ganggu atau nyinyir atau seperti apa? Gini, kita berdua tidak pernah memperdulikan mantan ya gitu. Jadi saya nggak pernah mau dengerin omongan atau apapun. Misalnya di belakang ada omongan apa misalnya gitu. Saya sama Akon nggak terlalu nggak terlalu pusingin ya gitu. Iya, udah lewat ya. Mantan ya mantan gitu loh, mantan ya mantan. Tapi kan nggak ada urusannya sama pernikahan kita berdua ke depan gitu. Dan mereka nggak ada yang ganggu juga kok gitu, nggak ada yang ganggu persiapan dari mulai persiapan kita mau menikah sampai nanti nih sementara kita mau berangkat juga nggak ada ini kok, nggak ada gangguan dari para mantan, nggak ada sama sekali. Tapi awalnya rencana untuk mengundang mereka ada? Nggak kepikiran sih. Kepikiran sih. Ya nggak mungkin datang juga lagi. Ya mending nggak usah dipikirin. Oke, untuk persiapan ini seribet apa sih gitu? Ribet dong, ribet banget soalnya kan nikahnya di New Zealand, ngurus surat-suratnya, ngurus visanya setengah mati. New Zealand susah loh 21 hari kan. Udah gitu juga mau nikah di restoran di luar negeri di New Zealand kan resepsinya gitu loh. Itu harus booking jauh-jauh, belum kita ngurusin hotelnya untuk saya, untuk keluarga, belum akomodasi semuanya, belum tiket pesawat buat kita semua. Ini semua kan yang ngurus Alphonse gitu kan, atas dia lah pokoknya dia semua gitu. Jadi dia pasti sangat-sangat cukup stres sih untuk semuanya, tapi dia happy, dia bilang dia exciting, dia nggak peduli masalah biaya atau apapun lagi gitu, jauh tempatnya, biaya yang banyak, dia udah nggak peduli. Yang penting dia bilang dia bisa membahagiakan Femi di pernikahan yang terakhir kita gitu. Habis berapa M nih untuk semuanya? Ember. Ada 2 empang sama 3 Ini kan bisa dibilang memang berapa M? Ya, karena memang kan selain dibuatnya walaupun dengan tamu yang sedikit, tapi ini lebih terlihat lebih high class gitu dibanding. Ya pasti high class sih, pasti high class, betul. Kalau high class mungkin karena tamunya sedikit, Pak. Kalau 2.500 orang yang datang ke sana juga ya itu mungkin bukan M lagi, Pak, itu ya. T. 5 orang ya sebenarnya sih kita buatnya lebih private ya kan. Kenapa? Karena kan nih satu negaranya jauh ya kan. Ya kemudian juga kita mau lebih erat hubungannya gitu kan. Karena kita udah pernah mengalami gagal sebelumnya. Kalau sekarang ini memang semuanya harus erat, orang tua erat ya kan. Kita berdua juga, kita nih merit buat kita berdua. Iya. Ya kan? Eratnya kita nih. Konsepnya kan supaya sampai ajal menjemput gitu. Ini kan bisa dibilang pacaran singkat.